Untuk sesi yang kedua, narasumber kita adalah Ibu Hajah Farida Yusuf, MPD. Beliau adalah Ketua Pengurus Pusat IGTKI PGRI Pusat. Kami persilahkan Bunda Farida. Ya. Terima kasih Pak Puji, selaku moderator hari ini. Oke, saya pernah mengajar memang di Sasaba. Nah, saya langsung masuk aja karena waktu hanya 30 menit yang akan kita bicarakan. Karena di sini tadi Bu Neti, adik saya, artinya adik di dalam organisasi, Bu Neti mungkin Himpaudi belum seberapa tahun, kita sudah 70 tahun. Baru saja ulang tahun 22 Mei yang lalu. Pada saat itu pun kami mengisi dengan seminar yang dihadiri oleh bapak-bapak pejabat, yaitu Dirjen PAUD, Dirjen GTK, Direktur PAUD, PLT Direktur GTK, dan juga Direktur Siameo Cecep, yaitu Bapak Gogot dan Ibu Ella, dan Ibu dari Bogor, Sekolah Bogor, dan juga pada Ibu Ana, seorang pengarah memberikan tentang neuroscience. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita lanjut. Saya takut nanti kehilangan waktu, tidak selesai. Yang lain ibu-ibu memang saat ini banyak yang berpikiran dari hasil seminar dan workshop kami langsung ke tingkat kecamatan dan guru-guru yang ada di lembaga. Ini sangat kami lihat, kami tidak bisa menutup mata bahwa guru-guru kita memang masih banyak yang belum paham dengan teknologi, yaitu mungkin pemakaian-pemakaian yang lain, dan juga mungkin mereka tidak mempunyai alat atau sarana yang bisa menunjang mereka untuk cepat berkembang. Ini juga menjadi pemikiran dari kami, tetapi setelah kami mengadakan 5 angkatan dengan 751 angkatan dan sekarang sudah angkatan ke-5, kami bisa meneliti, bisa melihat bahwa memang dibutuhkan sekali. Jadi kami dari pihak organisasi mungkin akan memberikan apa yang mereka butuhkan di lapangan. Baiklah, adanya revolusi industri ini tentu terus berkembang setiap tahunnya, membawa perubahan dalam segi digital, termasuk dalam dunia pendidikan. Tadi setelah disinggung oleh Ibu Neti, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Dan ini memang akan dilewati dan akan dijalani oleh guru-guru kita di lapangan. Pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan dalam pola hidup. Semua serba cepat. Kita tidak membayangkan bahwa kita di rumah bisa makan diantar oleh orang. Nah, inilah perkembangan teknologi. Menurut World Economic Forum diprediksi bahwa banyak pekerjaan yang akan hilang di 2030. Jangankan 2030, sekarang aja tahun 2000 ini, 2020 ini sudah banyak yang kehilangan pekerjaan karena pengaruh dari pandemi COVID. Penelitian menunjukkan bahwa 65% anak-anak saat ini sedang bersekolah dan akan bekerja pada sektor pekerjaan yang belum ada saat ini. Pada saat nanti tentunya mereka akan membuat pekerjaan itu akan membuat semua dengan serba teknologi. Karena itu harus ada transformasi dalam pembelajaran. Anak didik kita mampu beradaptasi dengan zamannya. Dia tidak lagi gaptek. Bagaimana kalau saya gaptek? Mari kita belajar bersama. Karena tidaklah susah kalau itu dimulai dari hati kita yang ingin maju. Lanjut, Pak. Silakan terus. Halo. Next. Nah, sekarang kita melihat guru apa sih yang dibutuhkan dalam 4.0? Oh, guru yang bisa beradaptasi dengan teknologi dalam pembelajaran. Jadi tidak lagi mengatakan, aku nggak bisa megang laptop. Aku nggak bisa
mencari data-datanya. Semua kita pelajari. Kenapa? Apapun, berapapun umurnya, kalau kita mau belajar, kita tetap bisa belajar. Dan kita juga harus beradaptasi. Jangan malu, jangan segan, dan jangan kita anak cucu yang mengajarkan, nggak ada masalah. Yang penting kita mau beradaptasi. Memiliki karakter yang unggul. Kita juga punya karakter. Walaupun kita di dalam mengerjakan sesuatu dengan teknologi, kita tidak butuh lagi siapa-siapa. Tidak. Kita sebagai guru harus memiliki karakter yang unggul. Dan kita jangan lupa dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Tentunya jangan bosan-bosan. Jangan kita hanya belajar saat ini. Tidak. Saya kalau udah pensiun tidak dipakai lagi. Oh tidak. Saya sudah pensiun dari 2006. Bisa dibayangkan. Tapi saya dengan hal-hal yang baru, saya ingin belajar. Ingin saya tularkan kepada teman-teman guru semuanya. Inilah makanya kita jangan bosan, jangan patah hati. Jangan mengatakan, ya saya ini apalah. Tidak, kita semua bisa bergerak. Kita semua tidak ada yang tidak bisa. Asal ada kemauan, itu yang unggul. Silakan Pak, terus lagi Pak. Nah, apa yang harus kita indikan? Silakan di next. Lanjut. Ya. Fakta, ini saya berbicara di sini karena saya adalah organisasi dari Taman Kanak-Kanak, yaitu dari usia 4 sampai 6 tahun. Memang semuanya bergabung di dalam PAUD, tapi PAUD itu juga terdiri dari bermacam-macam. Ada TK 4-6 tahun, ada kelompok bermain, ada penitipan anak, dan ada yang satu lagi yang dari 0 sampai 6 tahun. Nah ini kita harus, saya harus menunjukkan ini semua guru, tapi tentunya terutama karena kita punya organisasi masing-masing yang akan mengarahkan. Jadi bukan tidak mau mengarahkan guru PAUD, bukan tidak mau mengarahkan, tetapi mari bersama-sama Himpaudi dan IGTKI sama-sama kita memberikan apa yang harus dipunyai oleh seorang guru. Banyak guru yang tidak menguasai teknologi. Ini saya akui. Dari kemarin saya duduk di sini melihat semuanya bertanya, kok saya tidak masuk link, kok saya tidak terima, padahal sudah dikirim email dan lain-lain. Inilah barangkali kelambatan daripada kita, kok saya tidak terdaftar, padahal sudah didaftarkan. Jadi ini yang harus kami dari pengurus pusat IGTKI bekerja sama dengan provinsi, kabupaten, kota, ingin memberikan yang terbaik dan yang harus dipunyai oleh seorang guru taman kanak-kanak. Sarana prasarana yang belum memadai. Tentu sarana di sini yang terutama adalah tidak semua mempunyai laptop. Itu kami akui. Makanya kami akan mengusulkan apakah dana BOP boleh membeli laptop setiap lembaga. Ini akan kami pertanyakan. Karena barangkali di masa-masa pemulaan tahun ajaran, guru-guru kita ini tidak bisa berhadapan langsung dengan anak didiknya. Begitupun anak didik. Tidak tahu siapakah bu guru saya, yang mana, kok aku nggak sekolah. Aku sudah punya tas baru, sudah punya baju baru, sepatu baru. Kapan mau saya pakai? Ini pertanyaan akan timbul pada bulan Juli nanti. Namun demikian, guru bisa datang ke rumah dan guru bisa memantau, bisa melihat, bisa mengajar anak-anak dari manapun asal ada alat sarananya. Itulah makanya kalau guru bisa membuka laptop, dia akan melihat anak didiknya ada siapa saja. Ini yang akan kita berikan kepada guru-guru ini bahwa dia bukan tidak mengajar. Begitupun orang tua. Bukan tidak dilatih, bukan tidak diberikan kegiatan oleh guru. Namun orang tua kadang-kadang kita ini harus bagaimana caranya kita ini memberikan kepada anak-anak itu. Akses internet yang belum menjangkau semua daerah. Saya yakin tentunya dari Kementerian Dikbud akan melihat dari jauh. Apakah
internet ini sudah merata, tentunya ada kerjasama dengan Telkom. Belum semua guru siap menghadapi transformasi pembelajaran digital. Mau tidak mau harus siap. Inilah makanya kita mendapatkan hari ini banyak pembelajaran-pembelajaran dari kemarin dulu. Itu semua adalah untuk pembelajaran digital yang akan ditempuh oleh guru-guru ini. Memang saat ini kita bingung, apa sih? Tapi COVID ini memang membawa sangat drastis sekali. Kenapa? Semua guru itu pada pandemi yang libur sekian lama, timbullah sesuatu yang saya rasa ini timbulnya bersamaan dengan guru. Memberikan pembelajaran kepada anak hanya melalui HP. Dan insya Allah selama ini orang tua juga dapat mengikuti. Tapi untuk selanjutnya, karena orang tua sudah kerja, orang tua sudah memikirkan yang lain, apakah mereka akan siap? Ya, inilah yang akan kita bantu sebanyak mungkin guru-guru bagaimana. Mungkin nanti ada guru kunjung kalau keadaan memungkinkan. Mungkin anak bisa melihat sekolahnya kalaupun keadaan memungkinkan. Inilah yang kita lihat nanti setelah tahun ajaran dibuka 13 Juli, apa yang akan kita lakukan sampai bulan Desember. Karena saya yakin Januari barulah tahun ajaran ini, insya Allah, kalau memang kita sudah keadaannya aman. Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Halo, silakan lanjut. Nah, sebenarnya pandemi ini ditakuti. Ya, takut kalau kita kena. Tetapi masa pandemi ini itu membuat perubahan yang sangat besar. Baik bagi siapapun yang ada. Dan pandemi ini juga lah yang memaksa guru harus mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Itulah mau tidak mau, suka tidak suka, ini akan mengarah ke sana semuanya. Nah, kalau ini sudah terjadi, guru dengan lapang hati, dengan ikhlas akan belajar, akan beradaptasi, karena tidak ada lagi hal yang lain yang bisa kita berikan kepada anak didik kalau kita memang sebagai pendidik atau sebagai guru. Orang tua juga kita ajak bicara, kita ajak berkomunikasi. Guru itu sebenarnya sebagai sebagai dia itu selalu berkomunikasi dengan orang tua, melihat, memberikan, meminta ada fotonya enggak Bu, sekali-kali menyapa anak walaupun hanya dengan HP. Kalau dengan laptop mungkin dia akan bisa melihat seluruh anaknya. Jadi mau tidak mau, sekali lagi tidak ada yang mengatakan saya gaptek, saya harus belajar. Inilah yang akan kita berikan. Kita harus belajar. Tidak bisa kita diam diri. Kita ini dilindas oleh suasana nanti. Itu barangkali yang dapat kita lihat hasil dari pandemi COVID-19 ini. Begitu juga dengan anak didik. Dia akan lebih tahu cara-caranya. Lanjut, Mas. Ya. Di sini juga perlu ada kerjasama semua pihak untuk mewujudkan guru yang beradaptasi dengan zaman. Karena zaman ini dari dulu banyak sudah ada digital ini. Cuman di Indonesia ini baru beberapa orang yang memakai. Sekarang kita bisa bertemu dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia hanya dengan memakai Zoom atau yang lain. Sehingga saya rasa kalau kita mendatangkan guru ke Jakarta, berapa ongkos mereka? Tapi dengan kita bekerja sama, dengan kita memiliki suatu hal yang sama untuk bersama-sama belajar, dan kita sudah bisa bersama-sama, sering pun juga boleh meeting atau apa yang kita pergunakan. Jadi semua pihak harus mewujudkan guru yang siap beradaptasi. IGTKI sebagai organisasi yang memiliki jenjang
hingga tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan cita-cita ini. Tentunya kita bersama dengan ikut berperan semua membina guru TK. Baik pengawas, baik mungkin bapak-bapak dari dinas atau ibu dari dinas, dari siapapun yang sangat kompeten untuk ini. Mari bersama-sama kita gigih untuk melatih guru-guru kita ini sehingga tidak ketinggalan zaman, karena yang kita latih ini guru yang akan mengajarkan anak didik kita untuk masa yang akan datang. Insya Allah di tahun 2045. Lanjut Pak, barangkali nanti saya takut. Waktunya ada berapa lagi Pak Puji? Ya, di sini peran IGTKI dalam upayanya mempercepat transformasi digital. Kami telah melakukan pembinaan secara terus-menerus, secara sistematis, sampai ke tingkat kecamatan hingga ke lembaga untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Disinilah hampir 4.000 kami melatih dengan 5 angkatan, kami paham. Saya baru sekali ini Bu ikut, saya baru belajar Bu, saya nggak keluar uang untuk ongkos, tapi saya bisa mendapatkan ilmu. Ini suatu kebanggaan buat kami semua. Tentu juga buat guru itu. Ada Nun di Laut Cina sana, di Anambas. Saya baru kali ini, terima kasih. Saya akan ikut kalau ada lagi. Ini permintaan dari teman-teman. Jadi saya meminta kepada kabupaten kota dan lain-lain, teruslah ke kecamatan dan teruslah ke teman-teman kita Nun jauh di sana. Ada yang mengatakan sinyal tidak baik, nggak apa-apa. Yang penting kami mendapat materi, kami mendengar, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Jauh dari Papua, jauh dari Wonokwari, mereka datang. Mereka dengar. Mungkin datangnya hanya dalam bayangan kita di alam maya. Memberikan webinar dan workshop dengan aplikasi Zoom. Ya. Nah, di sini kita juga akan membuat kanal. Nah, ini barangkali kita membuat kanal ini sedang kita persiapkan, bahwa kami akan membuat kanal belajar bersama di YouTube, Facebook, dan Instagram. Sekarang sudah dimulai, mungkin kami lihat hasilnya. Kalau ini memungkinkan, kami akan lanjut lagi dengan apa yang membawa mereka lebih cepat. Karena ini waktu sangat mengejar. Mereka tidak bisa berleha-leha, tidak bisa bermalas-malas. Kalau dia seorang guru di TK, harus bergerak. Kalau tidak bergerak, dilindas zaman, kata Bu Neti tadi. Ini yang kami lakukan selama ini. Dan mungkin kami ini telah melaksanakan beberapa pelatihan-pelatihan yang kami lihat di sini. Banyak hal yang kami lihat. Kami telah melaksanakan, tolong lanjut Mas, ada di belakang. Tolong lanjut, silakan. Ya, mungkin ada kesulitan. Tidak apa-apa. Admin, mohon bantuannya admin. Adminnya tolong lanjut. Ya, sahabat Bunda. Ya, nggak apa-apa. Masih banyak waktunya, Pak? 10 menit lagi, Bunda. Ya. Insya Allah habis 10 menit lagi. Atau mungkin Bunda bisa lanjutkan dengan yang ada di depan Bunda. Bisa didengar aja barangkali ya. Nah, ya, silakan Bunda. Kami telah melaksanakan TOT. Waktu itu kami mengatakan apa ya yang kita bisa berikan kepada teman-teman. Kami waktu itu telah membuat TOT, Guru Bergerak, Merdeka Belajar. Ini kami buat 2 angkatan TOT-nya selama 5 hari dan 5 hari. Itu dihadiri oleh, kami batasi 340 orang untuk 2 angkatan ini. Ini telah berkembang sampai ke daerah-daerah. Kami mengatakan, Ibu harus dikembangkan di daerah, laporan kepada kami, baru sertifikat kami keluarkan. Ternyata mereka baru mengembangkan, mungkin terhambat dengan COVID. Tapi sekarang mereka akan mulai dengan digital atau dengan daring. Kami katakan silakan, yang penting itu sampai kepada mereka. Dan pada waktu TOT itu,
kami dihadiri juga dan diberikan juga masukan oleh Bapak Dirjen, waktu itu masih Bapak Haris, dan juga kami mengundang Dirjen GTK tapi berhalangan dan digantikan oleh Bapak PLT Direktur, Bapak Abdullah, sampai beliau 2 kali datang karena menggantikan Bapak Dirjen. Terus Bapak Direktur PAUD, dan juga waktu itu kami mengambil ahli-ahli yang kira-kira bisa membuka wawasan. Kami bekerja sama dengan orang-orang yang bisa membuka wawasan guru. Karena guru ini selalu mengatakan puas dengan apa yang dia punyai. Tapi dia tidak tahu bahwa di dunia sana sudah berubah. Inilah perubahan ini yang sudah kami buat. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Walaupun kami belum melihat hasil, ternyata ada lagi di dalam COVID ini menambah, mempercepat mereka membuka wawasannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kami berikan itu sudah bermanfaat. Dan juga kami memberikan pelatihan-pelatihan menyusun pembelajaran pada masa PJJ. Nanti ada beberapa yang akan kami berikan. Nah, di sini kami melihat bahwa pelatihan-pelatihan kami, satu angkatan itu 6 narasumber. 7 malah. Dan ini di sini juga pada waktu pelatihan ini kami sudah mohon juga dengan Pak Nasruddin hadir dan Pak dari Direktur PAUD hadir, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada guru-guru bahwa ini memang akan terjadi perubahan-perubahan. Jadi mereka sudah siap dan tidak bisa mengatakan saya gaptek. Walaupun gaptek cepat belajar, itu yang akan selalu kami himbau kepada mereka ini. Nah, nanti kami akan memberikan contoh aktivitas pembelajaran dengan PJJ di masa pandemik ini. Ada yang telah kami buat, ini juga setelah kami latihkan kepada guru-guru kami. Ya kalau memang lambat, ini contoh, jadi harus nampak ini. Bisa nggak, halo admin? Halo admin. Mas Bambang, bisa dibantu Mas Bambang? Sepertinya belum bergeser. Ya. Ya, ini Bunda. Ya udah, kita langsung sudah masuk ke pembelajaran. Tadi sudah saya bicarakan, ya, contoh aktivitasnya. Nah, di sini contoh aktivitasnya itu di masa pandemi, kami hanya memberikan contoh-contoh. Bukan ini yang harus, tapi ada yang lain yang harus dikerjakan oleh guru. Ya, tahapan-tahapan persiapan pembelajarannya online. Kita harus perlengkapannya apa? Nah, saya tidak menyebutkan satu persatu karena ini nanti akan ada pada Ibu. Dan kita juga komunikasi dengan orang tua. Sampaikan jadwal hari dan tanggal serta jam. Komunikasi ini, Ibu guru sebagai konsultan harus selalu berkomunikasi. Jangan segan-segan. Orang tua murid bosan, pelan-pelan. Jadi ini memang tidak bisa seperti kita di lembaga, kita bisa membuat apa yang kita mau, tetapi kalau di rumah kita minta disampaikan oleh tangan lagi ketiga, yaitu orang tua. SDM pendukungnya, ya itu tadi, guru-guru kita ini, saya banyak mendengar, tapi mudah-mudahan ini hanya sekedarnya saja, bahwa banyak murid yang tidak ada sekarang, ada sekolahnya mau tutup. Kita sedih, tetapi apa yang harus kita perbuat? Mungkin orang tua, anakku nggak sekolah, kenapa saya mesti membayar uang sekolah? Kenapa dia mesti? Ini yang terjadi, tapi saya mengatakan kepada guru-guru, kemarin saya tanya itu yang sedang workshop, insya Allah Bunda katanya, ada murid kami ada, ya kurang-kurang sedikit, tapi ada, selalu ada. Saya memberikan waktu di Jawa Timur juga, kami tetap sekolah di Surabaya Bunda katanya, tetap dari jam 7 sampai jam 2. Alhamdulillah. Ini kan yang diinginkan oleh orang tua, dia sudah menyerahkan kepada guru. Namun keadaan ini yang tidak menginginkan anak itu berada di sekolah, keselamatannya yang kita utamakan. Jadi di sini saya hanya mengatakan kepada guru-guru taman kanak-kanak, terutama sabar, nanti mereka akan mencari Anda.
Karena kalau sudah buka sekolah secara normal, otomatis anaknya ke sekolah, mau tidak mau dia tetap akan menyekolahkan anaknya. Jadi bersabar saja saat ini. Ya, kalau memang penghasilan kurang, bergantianlah dengan teman. Saya sudah menganjurkan kepada yayasan atau kepala sekolah bergantian untuk memberikan tugas. Memang ada 8, ya, ini tidak bisa kita mengatakan harus, karena orang tua punya pendapat sendiri. Dan ini yang harus kita hargai pendapat mereka. Tapi insya Allah kalau nanti pada tahun betul-betul anak-anak sekolah, tentu sekolah itu akan dicari atau lembaga itu akan dicari oleh orang tua. Karena mau tidak mau masuk SD itu sekarang sudah akan ini kan wajib belajar PAUD. Jadi usia 5-6 itu harus ke PAUD dulu sebenarnya. Walaupun PAUD formal maupun formal. Inilah yang saya katakan, tunggu saja, sabar saja, jangan merasa kecil hati. Memang banyak, saya akuin bahwa banyak yang tidak mau menyekolahkan. Dan keluarlah bimbel-bimbel yang melatih anak secara langsung. Saya belum mendapatkan foto yang otentik, kalau ada nanti akan saya kirim ke GTK. Nah, ini mungkin hal-hal yang harus kita teliti, yang harus kita pahami betul bahwa guru kita diberilah hati dengan kesabaran. Terus identifikasi tentang indikator dari kegiatan. Silakan Pak, saya hanya memulai saja, nanti dilengkapi oleh guru-guru. Silakan Pak, lanjut, bisa? Digambar soalnya nanti. Nah, contoh anak, ya daftar anak. Ini nanti ada, saya hanya menyebutkan untuk digunakan oleh guru. Nah, nanti mungkin namanya siapa, dia waktu pembuka sudah disapa apa belum. Nah, intinya mungkin ini pembelajaran yang dari keseharian, yang selama ini paling minimal 2,5 jam berada di dalam lembaga, dan sekarang kita ini hanya membuat paling lama 30 menit, itu pun udah bosan. Dan bukan tiap hari Ibu Guru mengajar, kita menitip kepada orang tua juga. Nah, di sini inti satunya apa, inti duanya apa, terus penutup. Ini mungkin bagus dikerjakan, dan silakan Ibu nanti ada contoh-contohnya saya berikan kalau mau memakai, karena ini sedang kita galakkan juga di dalam pelatihan. Nah, tahapan pelaksanaannya, karena ini tidak berubah, saya lanjut aja, berpersiapan. Ini pelaksanaan. Itu transisi itu menyapa anak. Ya, menyapa itu jelas lah. Dan inti satunya apa? Dan penutupnya apa? Inti duanya apa, penutupnya apa? Kita lihat, kalau itu berada di usia yang lebih rendah, jangan ada sampai sekian kegiatan, cukup satu alinia. Jadi di sini kegiatannya adalah pembuka, sudah transisi pembuka. Terus inti satu, melaksanakan aktivitas yang pertama. Waktu pembuka ini kita bertanya sehat, apa segala macam, apa yang dikerjakan, bangun jam berapa. Tolong karakter anak, perilaku anak, kebiasaan anak tetap kita pantau walaupun tidak bertatap muka. Karena terbentuknya perilaku itu, terbentuknya hal-hal yang baik itu, perilaku merubah sikap dan perilaku anak dari masa anak usia dini. Ini sudah tidak bisa, inilah yang akan mereka bawa sampai besar. Dan melaksanakan aktivitas satu, meminta respon bagaimana. Itu silakan Bu Guru yang mengajar, melaksanakan aktivitas dua, dan penutup. Kita mengingat kembali, kalau bisa Ibu 1 baris, 2 baris, atau 3 baris. Ibu mencerita dan sekalian berpesan kepada anak. Dan ini jangan terlalu lama, nanti diselingi dengan menyanyi, diselingi dengan gerakan-gerakan. Jadi anak kita ini merasa sekolah. Ini yang kita timbulkan tuh merasa sekolah. Jadi tidak rasa dia tidak sekolah. Nah, inilah yang harus dikerjakan oleh guru ya. Tentunya ini salah satu contoh. Tapi contoh yang lain silakan. Saya tidak, ini kan ini hanya sebagai contoh, Ibu silakan. Nah, contoh rancangan kegiatan dari jam 9 sampai 9.30. Dan juga di sini apa materinya tadi. Nah, bagaimana. Nah, gurunya siapa. Nah, ini kita haruskan. Jadi contoh komunikasinya juga ada. Nah, misalkan Alhamdulillah Aifa yang pertama kali bergabung. Jadi kita menyapa anak itu betul-betul seperti kita mengajar.
Jadi anak tidak terasa jauh, walaupun saya pernah melihat dan saya posting anak yang menangis ingin sekolah, ingin ketemu bu guru. Betapa sedihnya kita, saya sedih sekali melihat. Kapan sekolah? Ibu guru mana? Saya tidak mau di rumah lagi. Ada yang ingin menonton TV waktu itu, acaranya di TVRI, mereka pakai seragam. Ditanya mau kemana? Mau sekolah. Nah, bukan sekolah, kita menontonnya di televisi. Begitu merindukan sekolah buat anak. Saya tahu sampai Pak Direktur kemarin tahu betul hati, katanya betul. Kita tahu anak itu merindukan karena orang kedua yang akan dia lihat adalah bu gurunya setelah ibunya yang pertama menjadi pendidik dan gurunya yang akan melanjutkan menjadi pendidik. Makanya guru-guru yang paling diingat oleh anak setelah dewasa adalah guru TK. Guru TK juga, oh kamu yang lucu dulu ya. Oh kamu yang suka menangis ya. Oh kalau diantar nggak mau turun dari mobil ya. Nah ini segala macam. Hal-hal yang beginilah yang kita sangat menarik. Jadi anak itu akan mengingat. Karena di dalam pikiran dia hanya gurunya lah. Jadi di sini kami memberikan sedikit-sedikit tahapan-tahapan ini agar dapat nanti Ibu pergunakan bagaimana rancangan ini tidak harus seperti ini. Ini hanya sebagai contoh-contoh saja. Bunda Farida. Ya. Ya, sepertinya waktunya ini sudah 2 menit lagi. Baik, silakan Bunda. If we teach today as we taught yesterday, then we rob our children of tomorrow. Ini yang ngomong John Dewey ya. Saat ini, bila kita mengajar seperti apa yang dilakukan sebelumnya, sejatinya kita telah merenggut masa depan generasi muda kita. Itulah dengan mengajar yang bukan murid merdeka belajar. Dunia pendidikan kita harus mampu memberikan bekal bagi peserta didik untuk selalu siap menghadapi tantangan zaman. Kita harus bergerak cepat untuk bisa beradaptasi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 saat ini. Kami, pengurus pusat IGTKI, mengadakan satu workshop yaitu tentang kematangan anak. Bagaimana anak bisa mencapai pemikiran yang hot dari lots. Itu yang sedang kami lakukan 5 angkatan saat ini. Mudah-mudahan membantu untuk anak-anak kita masa depan. Di sini pengurus pusat IGTKI PGI yang saya wakili sebagai ketua umum mengucapkan terima kasih kepada Direktorat GTK PAUD di mana memberi kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan teman-teman kami semua. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bermanfaat dan dapat dipakai selamanya. Terima kasih, kami berdua adalah hanya memberikan semangat-semangat kepada ibu-ibu guru semua yang berada di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.